Nico Hülkenberg resmi menjadi pembalap Haas untuk tahun depan. Pembalap 35 tahun itu akan menjadi rekan tim Kevin Magnussen menggantikan Mick Schumacher. Sebelumnya, nama Nico dan Giovinazzi memang digadang-gadang akan menjadi pembalap Haas tahun depan. Nico dengan pengalamannya di F1 dan Giovinazzi sebagai saran dari Ferrari. Pada akhirnya, Nicola yang dipilih oleh Haas untuk masuk ke tim. Insiden yang dialami Antonio Giovinazzi saat turun di FP1 GP Amerika sepertinya menjadi salah satu alasan. Ya gimana ya kan, udah dikasih kesempatan turun malah ngerusakin mobil. Sama aja kayak Schumacher lah, mirip-mirip. Ya meskipun Haas itu mobilnya bapuk, nggak kenceng gitu ya, tapi ya minimal jangan crash lah. Nico terakhir kali turun di F1 secara penuh itu pada tahun 2019. Saat itu Nico menjadi rekan tim Daniel Ricciardo hingga akhirnya diganti oleh Esteban Ocon pada musim 2020. Nico pada akhirnya memilih menjadi pembalap cadangan tim Racing Point, turun dalam 3 balapan menggantikan Lance Stroll dan Sergio Perez yang sempat terkena virus corona. Nico berhasil meraih poin di 2 balapan diantaranya. Anti adaptasi ya kan? Apa itu adaptasi? Nico tidak mengenal kata adaptasi. Di musim ini, Nico juga turun di balapan di Bahrain dan Arab Saudi, menggantikan Sebastian Vettel yang terkena virus corona. Tapi karena mobil traktor Aston Martin yang bapuk, ya akhirnya cuma San Morian di belakang. Tapi ya setidaknya sudah mencicipi mobil F1 generasi baru. Lalu, kapan Nico akan pertama kali mengemudikan mobil Haas? Jawabannya ialah hari Selasa usai balapan di Abu Dhabi, Nico akan turun bersama pembalap cadangan Haas, Pietro Fittipaldi. Lalu, bagaimana dengan Schumacher? Ya, mau nggak mau harus mencari tim lain. Kalau ke Williams gimana kira-kira? Itu kemungkinan hanya akan terjadi apabila Logan Sargent gagal mendapatkan super license. Kalau dapat, ya udah mau nggak mau. Kalau mau tetap stay di F1 ya palingan jadi pembalap cadangan. Mercedes baru-baru ini mengungkapkan minatnya ke pembalap Jerman tersebut. Ini dikarenakan Nick de Vries, maksudnya Nick de Vries sudah ke Alfa Tauri musim depan. Sedangkan Esteban Gutierrez juga udah jarang kelihatan di F1 sekarang. Biasanya kan suruh nemenin Om Toto di pedok ya kan, atau mentok-mentok ya palingan kepake kalau ada acara-acara kayak gini nih. Itulah kenapa Mercedes butuh pembalap cadangan baru. Lumayan kan, siapa tahu Schumacher nantinya masuk ke tim Mercedes kayak bapaknya dulu, atau masuk ke tim lain yang bekerja sama dengan Mercedes. Bisa saja kan Om Toto itu melobi ke beberapa tim dan akhirnya tim tersebut mau mengontrak Schumacher. Ya mirip kayak si Esteban Ocon lah. Waktu itu kan si Toto itu ngelobi-lobi ke Renault gitu ya. Pada akhirnya ya si Ocon direkrut gitu pas 2020 kan. Ya siapa tahu kan, kita kan nggak tahu ya kan. Selama hampir 2 musim di Haas, Schumacher memang bisa dibilang kayak di situ-situ aja gitu. Ada perkembangan lah dibanding musim lalu, tapi ya sedikit. Musim lalu dengan mobil Haas yang ala kadarnya, Schumacher mampu mengalahkan rekan timnya Nikita Mazepin. Yaitu doang sih, nggak ada lebihnya. Untuk musim ini, Schumacher jelas kalah dari Kevin Magnussen. Puncaknya ya kemarin di GP Brasil itu. Magnussen meraih pole position dan Schumacher cuma di posisi ke-20. Pasti ya gimana banget lah rasanya. Kemudian alasan lain yang kemungkinan jadi alasan Haas adalah Schumacher ini sering banget ngerusak mobil cuy, asli dah. Jadi kalaupun harus diakui mobil Haas itu bapuk, tapi ya minimal jangan ngerusak mobil sering-sering lah. Tahu sendiri finansial Haas itu kayak apa. Buat stay di F1 aja udah bersyukur banget tuh tim. Kecuali Schumacher itu kayak Lance Stroll yang udah jadi karyawan tetap di Aston Martin. Itu kayaknya sih nggak ada masalah. Yes. Beberapa kali Schumacher itu memang kecelakaan yang sampai mobilnya rusak parah coy. Contohnya ya pas di Saudi Arabia tahun ini sama di Monaco. Padahal duitnya kan bisa buat pengembangan mobil daripada buat benerin mobil. Owner tim Haas juga sempat bilang, kalau lu seorang Verstappen yang sering menang itu nggak masalah, ngeluarin duit buat benerin mobil. Tapi kalau kayak sering finish di luar 10 besar, seringnya di belakang ya boncos juga coy. Mantan pembalap F1 Mika Hakkinen
ikut berkomentar soal apa yang terjadi antara Max Verstappen dan Sergio Perez. Yang seperti kita semua udah tahu, di GP Sao Paulo kemarin itu Perez diminta ngasih jalan ke Verstappen buat ngejar Alonso gitu kan. Dan kalau gagal bakalan dikasih balik posisinya, tapi nyatanya nggak dikasih cuy. Verstappen nggak mau ngasih balik posisinya. Mika Hakkinen pun ikut berkomentar soal kejadian ini. Tim selalu diutamakan, dan jika Anda memiliki kesepakatan dengan rekan tim Anda tentang bagaimana kerjasama, selalu yang terbaik adalah menaatinya. Tentu saja, tak satupun dari kita yang tahu persis ketentuan kesepakatan Max dan Red Bull. Tetapi, ia jelas merupakan pembalap nomor 1 di tim dan telah membawa 2 gelar juara dunia ke dalam tim. Namun, Sergio telah membantu Max dari waktu ke waktu dan bersama-sama mereka memenangkan konstruktor tahun ini. Jadi akan menyenangkan melihat Max membantu Sergio finish kedua untuk klasemen akhir pembalap. Terutama sekarang karena Sergio dan Leclerc memiliki poin yang sama. Saya melihat Christian Horner telah mengonfirmasi bahwa mereka telah membahas situasinya, berjabat tangan, dan fokus untuk membantu Sergio Perez finish kedua di Abu Dhabi. Jadi akan menarik untuk melihat apa yang terjadi. Saya tidak sabar menunggu balapan terakhir. Pertarungan untuk memperebutkan posisi kedua di kejuaraan pembalap dan tim masih hidup, dan itu akan sangat menarik. Ferrari ingin mengalahkan Mercedes, kemudian Charles Leclerc ingin mengalahkan Sergio Perez. Ada banyak hal yang harus diperhatikan, kata Mika Hakkinen. Balapan di Abu Dhabi menjadi balapan terakhir bagi Sebastian Vettel. Sebelumnya, mas-mas ini telah membuat Instagram dan kemudian mengumumkan mau pensiun. Mantan rivalnya di masa lalu, Fernando Alonso, akan memakai helm khusus untuk balapan di Abu Dhabi. Alonso memakai helm tersebut sebagai tribut ke Sebastian Vettel. Keduanya dulu pernah bersaing untuk gelar juara dunia, apalagi pas 2010 sama 2012 ya kan. Cuma kayak berapa poin doang gitu, Alonso sama Vettel. Desain helm ini mirip dengan yang biasa dipakai oleh Vettel, berwarna putih, kemudian ada aksen bendera Jermannya. Cuma ya tetap ditambahin aksen pink-pink serta warna biru di bagian atas yang merupakan sponsor. Jujur, pas pertama kali lihat gambar helm tersebut, kayak, hah? Helm Vettel kok ada tulisannya Alpine gitu? Sempat nge-lag sepersekian detik, sampai akhirnya paham juga karena baca caption. Selain balapan terakhir Vettel, GP Abu Dhabi juga menjadi balapan terakhir Fernando Alonso di Alpine. Tahun depan, Alonso ke Aston Martin dan akan mengendarai mobil yang memakai mesin idaman Alonso, mesin Mercedes. Respect lah ya intinya sama Alonso, umur cuma angka cuy bagi dia. Thanks for watching dan bantu 1000 subscribe di channel ini, yuk bisa yuk. Thanks for watching.